Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ungkap hasil penyelidikan kasus wanita lapor tabungan Rp189,9 juta dikuras 4 pria ngaku intel di kota Kendari. Wanita berinisial YNW 37 tahun itu sebelumnya melaporkan dugaan pemerasan dan pengancaman ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Sultra. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadireskrim Polda Sultra AKBP Mulkaifin mengungkap hasil penyelidikan Unit 1 Subdit 1 Polda Sultra atas laporan tersebut. Dalam perkara ini tidak ada kejadian pemerasan, pengancaman maupun penggelapan. Terkait uang senilai Rp189,9 juta merupakan uang transaksi narkoba yang kini telah ditangani oleh Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Jelasnya, AKBP Muslaifin mengungkapkan ada 4 pria yang mengaku polisi. Bagian intel berdasarkan laporan YNW merupakan personel Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Mereka datang ke Kota Kendari, Provinsi Sultra selama 4 hari, 12 hingga 15 Maret 2025 dalam rangka pengembangan kasus narkoba dengan tersangka atas nama DY. Dari hasil pemeriksaan DY, didapati hasil penyelidikan tim opsional dengan mendalami rekening bank swasta atas nama YNW. Rekening diduga kuat digunakan aktif hasil jual beli narkoba dari pembelian tersangka DY berdasarkan bukti transaksi yang dilaporkan kepolisian. Dengan dasar keterangan tersebut dilakukan penyelidikan ke Kota Kendari dan mengamankan uang senilai Rp189,8 juta dari YNW. AKBP Mulkaifin juga mengungkap fakta-fakta lain di balik asal-usul uang Rp189,8 juta tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, katanya permasalahan ini berawal dari wanita GSM melaporkan YNW di Polresta Kendari. Laporan tersebut karena YNW diduga telah menggelapkan uang senilai Rp189,8 juta yang diakui milik GSM. Uang tersebut dikirimkan oleh sosok bernama Aldo melalui rekening bank swasta milik YNW. YNW kemudian menarik uang itu dan memberikan kepada 4 orang yang mengaku polisi bagian intel tanpa pengetahuan dari GSM sebagai pemilik uang tersebut. Laporan di Polresta Kendari ini berakhir dengan GSM dan YNW membuat surat kesepakatan di mana YNW akan mengganti uang tersebut dengan cara dicicil. Tidak terima YNW yang harus mengganti uang tersebut sehingga melapor ke Polda Sultra. Belakangan terungkap sosok Aldo yang menjadi sumber uang itu berdasarkan penelusuran tim Ditres Narkoba ternyata berinisial BB. BB disebutkan merupakan salah satu tahanan narkoba di rumah tahanan atau rutan Palu, Sulawesi Tengah. Namun AKBP Mulkaifin dalam keterangannya tak menampik 4 anggota Polda Kalsel tak dilengkapi surat penyitaan saat mengamankan uang dugaan transaksi narkoba tersebut. Sebelumnya wanita berinisial YNW melalui pendampingannya RA melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman ke Ditreskrim Polda Sultra pada 9 April lalu. Dalam laporannya, YNW mengaku menjadi korban pemerasan oleh 4 orang yang mengaku polisi bagian intel. Peristiwa terjadi di Jalan Haiba 3, Kelurahan Uwabua, Kecamatan Uwabua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Keempat oknum yang tidak dikenal tersebut menuding YNW menerima aliran dana narkoba. YNW yang merasa ketakutan menuruti ajakan untuk mengambil uang Rp189,9 juta di rekening dan hanya memberikan Rp3 juta kepada korban. Orang tua YNW kemudian memanggilnya untuk pulang ke rumah dan menemui 4 pria tersebut. Namun saat tiba di teras rumah, langsung dihadang 4 pria merampas HP saya lalu saya diperlihatkan transaksi di rekening atas namaku sendiri, jelas YNW. Para pria tersebut menanyakan apakah dirinya mengetahui sumber aliran dana dalam rekening tersebut. Selanjutnya 4 pria tersebut memerintahkan dan mengantar korban melakukan penarikan uang Rp189 juta di salah satu bank swasta. Kabid Ditreskrim Polda Sultra Kombes Pol Dodi Ruyatman membenarkan adanya laporan tersebut. Ada istilah tadi yang kami sampaikan Polda Demani. Mereka kan apalagi ini kan lintas provinsi. Iya. Lintas provinsi tentunya pola-pola yang digunakan juga ada pola-pola tertentu di mana para penyidik melihat situasi dan kondisi lapangan. Ya kan, karena ini kan transaksinya aktif ini. Iya. Jangan sampai ada perbedaan waktu tiba-tiba kosong rekening. Nah, ini kan kita tidak tahu. Apalagi yang aktif menarik kan bukan yang pemilik rekening.
Dan sebagaimana kami jelaskan tadi, untuk segala yang berkaitan dengan tadi sampaikan untuk password, email, nomor kontak untuk SMS banking, semua dari inisial BB yang arahkan. Ya. Jadi jangan sampai karena tidak ada tindakan seketika rekening ini kosong, akhirnya kan penyelidikan ini lagi. Iya, Penyidik yang akan menilai situasi yang ada di lapangan. tapi kan sampai hari ini juga tidak ada surat penyitaan itu Bang, meskipun sudah ditarik uang 198 juta itu. Nah, Bahkan si Yolan ini dikasih uang 3 juta, ibaratnya kayak terima kasih gitu loh. Disuruh, malah diajar sama 4 oknum ini, bilang aja kamu habis di gap apa gitu. nah, kita kan belum tahu nih rangkaian penyelidikan dan penyidikan dari Polda Kalsel, ya kan? Bisa saja setelah ini ada tindak lanjut dari mereka. Kita kan belum tahu, itu ranahnya mereka. Bang, menurut informasi yang abang dapat, selain satu rekening Yolan, bagaimana 5 rekening lain yang dibuat bang? Apakah diperlakukan hal serupa juga di gap? Atau hanya yang rekening Yolan mungkin karena rekening Yolan mencolok karena saksinya sampai 15 miliar atau seperti apa bang? Dari informasi yang abang dapat. Objek dari pelaporan ke Krimum yang itu yang kami tangani. Dari Polda Kalsel. Kami tidak berani kalau itu kan lidik-sidiknya mereka. Tentunya kan mereka dalam rangka mengungkap jaringan. Siapa? Ya kan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.